Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin anak-anak untuk ibu membuka masker ya. Berhubung ibu di sini sendiri, jadi ibu membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu dengan ibu di SMP Negeri 1. Dan ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Kalian semua menjadi keluarga besar SMP Negeri 1 Curug. Baik anak-anakku sekalian, di sini ibu akan menyampaikan materi tata krama siswa. Nah, sebelum ibu lanjutkan, ibu perkenalkan dulu nama ibu, Ibu Supraptiwardhani, SPD MSI. Ibu di SMP Negeri 1 Curug mengajar bidang studi PPKN. Nah, kebetulan pada saat kalian MPLS, ibu diberikan amanah atau tugas untuk menyampaikan materi tata krama. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja mulai ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar apa sih sebenarnya tata krama itu, tetapi secara garis besar mungkin kalian belum tahu seperti apa sih arti yang sebenarnya tata krama tersebut. Jadi ibu mulai ya dari sekarang. Apa itu tata krama? Tata krama adalah sopan santun atau adab. Tata krama merupakan pancaran dari budi pekerti yang luhur serta kepribadian yang kuat dalam tata hubungan sesama manusia sebagai anggota masyarakat atau sebagai makhluk sosial untuk menciptakan serasi, selaras, dan seimbang. Budi pekerti yang luhur dan kepribadian yang kuat perlu bahkan wajib ditanamkan dan dipupuk dalam jiwa anak sejak masih berusia dini, usia sekolah dasar, SMP dan SMA. Nah, di dalam kita bermasyarakat, berbagai macam tata krama untuk siswa di lingkungan sekolah. Yang pertama, tata krama siswa waktu akan berangkat sekolah. Hal ini yang perlu dilakukan oleh siswa waktu akan berangkat ke sekolah adalah wajib dan harus, yaitu berpamitan kepada kedua orang tua serta anggota keluarga yang lain yang ada dalam satu rumah tersebut. Nah, apabila kedua orang tua kalian tidak berada di rumah atau sedang bekerja, dengan pembantu pun kalian harus berpamitan. Itulah kode etik siswa, ya. Siswa berpamitan dengan cara, kalau dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, kakek, nenek, atau tante, siswa berpamitan dengan cara berjabat tangan, mencium tangan kedua orang tua, dan mungkin kakek nenek jika masih berada di dalam satu atap, jangan lupa minta doa restunya. Dan jangan lupa pula menggunakan masker dan bawa antis. Kenapa? Karena di masa pandemi ini, siapapun yang keluar dari rumah, apalagi berangkat ke sekolah, wajib menggunakan masker. Nah, tata krama siswa dalam perjalanan ke sekolah. Ya, di dalam perjalanan pun kalian juga harus ada tata krama yang harus diterapkan. Yang pertama, berjalanlah di jalan sebelah kiri apabila kalian sedang berjalan kaki. Dan tidak boleh kalian bergurau dengan teman lainnya. Itu pun tidak boleh sampai berjajar lebih dari 2. Kemudian bercakap-cakap boleh, namun bercakaplah yang wajar saja, jangan terlalu berlebihan. Yang kedua, apabila kalian berangkat ke sekolah
menggunakan sepeda atau bersepeda. Bersepedalah di sebelah kiri jalan dan jangan naik sepeda berdampingan dengan temannya karena akan mengganggu arus lalu lintas. Janganlah terlalu kencang dalam mengayuh sepeda. Nah, yang ketiga, mungkin kalian berangkat sekolahnya dengan menggunakan kendaraan umum. Ketika kalian mau naik kendaraan umum, tunggu mobil tersebut berhenti, kemudian kalian masuk dengan tata cara yang sopan. Apabila ada yang duduk, kalian ucapkan permisi Bapak, Ibu, Kakak. Baru kalian duduk di mobil dengan baik, ramah, dan sopan. Jangan bergurau. Jangan bergurau dengan temannya, nanti mengganggu supir yang sedang mengendarai mobil. Jika ada orang tua yang tidak mendapatkan tempat duduk, kalian harus mempersilahkan beliau untuk duduk. Kalian harus mengalah, ya. Nah, ketika kalian sudah sampai di sekolah, ada lagi tata tertibnya, tata keramanya siswa pada saat baru sampai di sekolah. Nah, ketika sampai di sekolah, sebelum masuk ke gerbang sekolah, di luar sekolah sudah disiapkan tempat cuci tangan. Jadi kalian harus terlebih dahulu bercuci tangan, kemudian diukur suhunya oleh petugas di gerbang. Nah, setelah diukur dan cuci tangan, kalian dipersilahkan masuk. Setelah memasuki halaman sekolah dan bertemu dengan teman atau Bapak Ibu guru, sampaikan salam. Karena masa pandemi tidak diperkenankan untuk berjabat tangan, cukup menganggukkan kepala, permisi, selamat pagi, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah masuk ruangan kelas, letakkan tas di bawah bangku kalian. Nah, jika jam masuk mulai belajar masih cukup lama, bacalah buku-buku pelajaran, atau mungkin kebetulan Anda mendapatkan jadwal piket hari itu, maka lanjutkan tugas piket tersebut. Tata krama siswa saat mengikuti upacara. Karena di sekolah dibiasakan setiap hari Senin itu mengadakan upacara. Jadi ibu berharap apabila kalian pada saat mengikuti upacara, berbarislah dengan teratur dan lurus. Ikuti upacara bendera dengan tenang, tertib, disiplin, dan hikmat. Jadi, upacara itu adalah melatih kalian untuk mendisiplinkan diri. Ikuti upacara dengan baik dan teratur secara hikmat. Anak-anakku sekalian, ada tata krama siswa pada saat mengikuti pelajaran. Bagaimana caranya? Selalu memperhatikan semua pelajaran secara cermat, tekun, tenang, dan tetap bersama. Dan bertanyalah kepada guru jika ada materi pelajaran yang mungkin kalian belum paham. Jangan lupa tunjuk jari terlebih dahulu sebelum bertanya. Tidak boleh berebutan. Tunjuk jari biasanya kan banyak bareng-bareng, tapi anak-anak tidak boleh. Yang belum ditunjuk tidak boleh berbicara dulu. Kalau ditunjuk sama Bapak Ibu guru, baru kalian mulai berbicara. Itu pun harus menggunakan tata krama yang baik. Setelah ditunjuk, kalian silahkan berdiri, baru mulai berbicara. Gimana caranya? Ya, ibu kasih contoh misalnya. Ada yang ditunjuk, silahkan berdiri, baru silahkan
mengajukan pertanyaan, baru kalian mengucapkan selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Baru mohon izinnya saya akan mengajukan pertanyaan Bapak atau Ibu Guru, baru mengajukan pertanyaannya. Dan kalian silahkan berbicara dengan baik, ramah, sopan, dan dengan bahasa yang baik tentunya. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengikuti pelajaran, oh iya Ibu terlewat ya. Jadi sebelum belajar tentu saja karena di sekolah kita banyak sekali tata tertib yang harus dijalankan. Sebelum memasuki ruangan, siswa itu dimohon untuk berbaris di luar. Ya, barisan putra, barisan putri, kemudian ketua kelas mempersiapkan, membariskan. Di depan ada Bapak Ibu Guru yang akan mengajar jam pertama. Kalau sudah lulus, nah baru masuk. Setelah di dalam, berdoa, pimpin doa, kemudian salam dengan Bapak Ibu Guru dengan baik, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kalian kerjakan. Karena kalian sekarang sudah SMP, tentu saja sifat kekanak-kanakan ketika kalian di SD, kalian harus rubah. Bahwa pada saat kalian sudah mulai sekolah di SMP, kalian harus bisa mandiri. Karena kalian tahu bahwa siswa SMP adalah siswa yang sudah bisa mandiri. Nah itu mungkin selanjutnya setelah kalian mengikuti pelajaran, selesai mengerjakan tugas dengan baik, tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru, tentu saja ada tata krama siswa saat keluar dari ruangan kelas. Jika saat pelajaran tiba-tiba Anda ingin ke toilet, tentu saja kalian harus minta izin terlebih dahulu kepada Bapak atau Ibu Guru yang ada di kelas. Silahkan kalian ke depan, mohon izin Bapak atau Ibu, mohon izinnya kami akan ke toilet. Nah, setelah diizinkan keluarlah dengan santai atau tidak usah berlari. Karena Ibu perhatikan kadang-kadang kalau sudah kebelet anak-anak, Ibu mau kamar mandi, gak boleh seperti itu ya. Jadi berjalan pelan dengan santun, berbicara, Bapak, Ibu mohon izinnya, saya izin ke toilet, tidak bisa berlari. Itulah tata krama ketika di dalam kelas. Tata krama siswa saat jam istirahat. Nah ini yang biasanya anak-anak lakukan, berebut di kantin dan lain sebagainya. Ini harus ada tata krama yang baik. Gunakan waktu istirahat sebaik mungkin, bermainlah seperlunya saja. Kalau membutuhkan alat-alat sekolah, beli di koperasi sekolah, tidak boleh keluar dari sekolah. Jika ingin membeli jajan, pilihlah jajan yang sehat. Misalkan, ada keperluan pergi dari lingkungan sekolah, izinlah kepada Bapak Ibu Guru piket. Karena sebelum ada pintu gerbang keluar, di situ ada meja piket, yang piket adalah Bapak Ibu Guru kalian. Jadi kalian wajib izin, dan di situ akan diberikan surat izin. Jika adik-adik juga sangat dianjurkan memanfaatkan jam istirahat, ya, untuk membaca buku di ruang perpustakaan atau di sudut-sudut baca di lingkungan sekolah yang sudah disediakan. Jadi waktu istirahat boleh, kalau kalian tidak bermain, silakan kalian membaca buku-buku di lingkungan sekolah. Di pojok-pojok literasi itu disediakan buku-buku, kalian bisa membaca buku-buku yang sudah disediakan. Janganlah waktu istirahat digunakan untuk bermain-main di dalam kelas. Dan setiap istirahat kalian tidak boleh berada di dalam kelas. Dan ketika kalian untuk jajan atau makan makanan yang kalian bekal, karena di sekolah siswa wajib membawa tempat minum atau botol minum, itu tidak
tidak boleh kalian makan di dalam kelas. Jadi silakan kalian makan di kantin yang sudah disediakan di sekolah. Tata krama siswa di kedai atau di kantin sekolah. Ketika kalian mau membeli atau membeli makanan yang Anda pilih, yang Anda sukai, ambillah makanan atau minuman sesuai dengan selera setelah membayar. Nah, ini juga sekalian tes kejujuran bagi kalian semua, bahwa setiap kalian akan mengambil makanan dan minuman, silahkan kalian membayar dulu dan tidak boleh berebut dengan bahasa dan kalimat yang baik, baik itu dengan teman atau dengan penjaga di kantin. Kemudian makan atau minum dengan duduk, tidak boleh berdiri. Dengan duduk yang sopan, tidak boleh berbicara saat mulut berisi makanan. Atau minum, tidak boleh membicarakan kejelekan teman. Atau mencela makanan yang kalian makan. Karena ketika kalian makan dengan mencela makanan tersebut, itu adalah hal yang tidak baik. Ya, jadi setiap kita mau makan, jangan lupa berdoa dan cuci tangan, karena di kantin sudah disiapkan tempat cuci tangan. Jangan lupa sebelum dan sesudah makan kalian harus selalu berdoa. Ya. Kemudian ada juga tata krama siswa saat tugas piket atau bekerja bakti. Nah, lakukan tugas piket kalian itu dengan baik atau kerja bakti dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan penuh. Jadi janganlah bermain-main, karena sering diperhatikan apabila di sekolah sedang mengadakan kerja bakti, yang bekerja hanya anak-anak yang sedang bekerja di rumah. Nah, karena kerja bakti dan piket itu melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan tanggung jawab tersebut. Jadi lakukan dengan baik supaya sifat kegotong royongan kalian bisa terlihat dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tata krama siswa di toilet sekolah. Kalian tahu semua bahwa di sekolah SMP Negeri 1 toiletnya bagus, bersih, dipiara dengan baik. Tentu saja toilet laki dan perempuan sudah dibedakan. Janganlah salah masuk, ya. Jangan salah masuk, laki-laki yang masuk ke toilet laki-laki, yang perempuan masuk ke toilet perempuan. Yang jelas kalian harus selalu menjaga kebersihan. Ikuti tata tertib yang ada sudah disediakan di toilet. Di sana sudah tertulis rapi. Sebelum masuk jangan lupa ada doanya. Di sana pun sudah tertulis doanya sebelum masuk toilet. Lakukan. Ketika masuk toilet, langkahkan kaki kiri dulu. Ya, dan jangan sampai ketika kalian meninggalkan toilet, kalian meninggalkan bau yang tidak harum. Bersihkan bekas kalian buang air kecil, buang air besar, nyalakan api, nyalakan air. Jangan terlalu berlebihan, guyur dengan bersih, ya. Kemudian matikan air dan cuci tangan dengan sabun, karena di toilet pun sudah disediakan sabun. Cuci tangan dengan sabun yang bersih, kemudian tinggalkan toilet tersebut dalam keadaan bersih kembali. Dan di toilet sudah disediakan sandal. Apabila sepatu kalian kotor, kalian harus menggunakan sandal yang ada di toilet. Tidak boleh masuk toilet dengan sepatu. Baik, itu anak-anakku tata krama ketika kalian di toilet. Kemudian dilanjutkan tata krama siswa ketika masuk ruang belajar kembali. Ketika kalian kembali masuk ke ruang kelas, kalian harus mengetuk pintu. Bukan hanya dari toilet saja. Ketika kalian mau masuk ke kelas,
kantor, ke ruang TU, biasakan ketuk pintu. Setelah kalian masuk, ucapkan salam. Yang ibu perhatikan, ketika kalian SMP, masuk di SMP, sifat kekanak-kanakannya itu masih terlihat. Kadang-kadang masuk ruang kelas, masuk ruang kantor tanpa permisi. Itu adalah kebiasaan yang kurang baik. Jadi ketika kalian mau masuk ruangan, kalian ketuk pintu, kemudian ucapkan salam. Setelah ucapkan salam, baru sampaikan keperluan kepada guru atau yang ada di dalam ruangan tersebut. Kalau kalian masuk kelas, otomatis dari kamar kecil mau belajar lagi, otomatis sampaikan terima kasih ibu atau terima kasih bapak. Kalau ketika kalian masuk ruang kelas, ruang guru ingin memanggil bapak ibu guru, ketika bergantian pelajaran, silahkan kalian ketuk pintu lagi ke kantor. Ketuk pintu, salam, dan permisi silahkan masuk. Apabila kalian belum kenal dengan bapak ibu guru yang akan mengajar kalian, atau masih lupa ketika diperkenalkan, kalian belum hafal, kalian bertanya, permisi bapak atau permisi ibu, saya mau berbicara dengan ibu siapa sebut, mohon petunjuknya, ya. Baru diizinkan, baru dipersilahkan, bapak ibu silahkan sekarang pelajaran ibu di kelas kami. Ya anak-anak jangan lupa, itu harus diterapkan. Dan yang selanjutnya yaitu tata krama siswa saat masuk ruang guru atau ruang kepala sekolah, seperti apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu ketuk pintu, ucapkan salam, menyampaikan keperluan akan bertemu dengan bapak ibu guru siapa, duduklah dengan sopan. Setelah dipersilahkan untuk duduk, kalian angkat kursinya, dimundurkan, baru kalian duduk, baru sampaikan keperluannya. Berbicaralah dengan baik, sopan, dan ramah tentunya. Nah, yang terakhir yaitu tata krama siswa saat meninggalkan sekolah. Nah, ini terakhir di sekolah ya. Ketika kalian mau pulang, itu pun ada tata kramanya. Yang pertama, jangan sampai ada alat pelajaran yang tertinggal di meja atau di ruang kelas. Jadi biasanya bapak ibu guru di kelas sebelum berdoa meninggalkan sekolah, biasanya menyampaikan rapikan alat tulis atau alat belajar kalian. Silahkan rapikan dengan rapi. Setelah rapi, ketua kelas memimpin doa untuk doa bersama. Setelah doa bersama, kalau nggak pandemi ini ya disampaikan, kalau sudah mulai masuk belajar, kalian setelah berdoa berjabat tangan dengan bapak ibu guru dan ucapkan salam. Selama pandemi tidak ada jabat tangan, jadi hanya menundukkan kepala dan memberikan salam. Selamat siang, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, nanti di dalam materi ya PowerPoint di situ ada gambar-gambar bagaimana tata krama ketika kalian berangkat ke sekolah menggunakan sepeda, di situ ada semua ya. Apabila ada kekurangan ibu minta maaf ya. Jadi sekali lagi ibu berharap ketika kalian sudah mulai masuk di SMP Negeri 1, kalian harus ada perubahan sikap. Ya, tunjukkan sama kedua orang tua kalian bahwa ketika kalian sudah masuk di SMP, kalian harus bisa melaksanakan apa saja tata tertib yang ada di sekolah atau materi ibu yang berkaitan dengan tata krama tersebut. Ketika sampai di rumah jangan lupa, walaupun itu masuk rumah kamu sendiri, kalian harus ketuk pintu. Ucapkan salam, selamat siang, selamat siang bapak, selamat ibu, atau assalamualaikum ayah, assalamualaikum ibu, saya pulang. Silahkan kalian jabat tangan dan jangan lupa setelah sampai di rumah biasakan sebelum masuk rumah sepatu harus dilepas, kaos kaki dilepas,
Jangan dilempar di sembarang tempat. Tempatkan di tempat yang selayaknya. Silahkan kalian masuk. Letakkan tas di tempatnya. Buka baju, ya, dihanger, digantung, atau kalau kotor langsung ditempatkan di tempat pakaian kotor. Baru cuci tangan, ganti baju, kemudian baru istirahat makan. Itu di rumah. Dan juga jangan lupa di rumah kalian harus punya tanggung jawab yang baik. Ada perubahan yang biasanya di rumah kalian makan tidak teratur, istirahat tidak teratur, kemudian selalu mendahului ketika makan bersama orang tua. Nah, nanti Ibu akan sambung lagi ketika pelajaran di kelas, ya. Di kelas nanti ada bagaimana adab atau tata krama siswa ketika bersama keluarga. Ya, tanggung jawabnya, kemudian etika makan di rumah bagaimana akan Ibu sampaikan nanti ketika di sekolah, ya. Sampai ketemu lagi anak-anak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan kata dalam Ibu menyampaikan materi ini. Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.